Bismillah, kita berpindah kepada dua kitab karya Ibnu Hajar. Kitab yang pertama Tahdzibut Tahdzib dan kitab yang kedua Taqribut Tahdzib. Yang keduanya ditulis oleh Ibnu Hajar, maka Tahdzibut Tahdzib kitab ini lebih besar dari Taqrib, yang mana di kitab Tahdzibut Tahdzib kita akan membahas rawi-rawi yang tadi kita permasalahkan. Maka kita masuk kepada kitab Tahdzibut Tahdzib, tarjimah Jarir Ibnu Hazim Al-Basri. Ayo dibuka. Jarir Ibnu Hazim Al-Basri. Bagi yang mempunyai kitab Tahdzibut Tahdzib atau yang ada di HP-nya bagi santri kita ataupun yang offline, dilihat Tahdzibut Tahdzib. Maka kita dapati Tahdzibut Tahdzib dari PDF yang kita berikan, Jarir Ibnu Hazim Ibni Abdullah Ibni Suja Al-Azdi Suma Al-Ataki Wakila Al-Jahdomi Abu Nadr Al-Basri Walid Wahab. Maka dia mempunyai anak muhadis namanya Wahab. Jadi Wahab Ibnu Jarir Ibnu Hazim, maka dia bapaknya. Maka di sini dia dari mana? Dari Basrah. Dari Basrah maknanya dari Irak sekarang. Lihat dia hidup di zaman siapa? Rawaan Abi Tufail wa Abi Raja wal Hasan wa Ibn Sirin wa Qatadah wa Ayub. Siapa Ayub? As-Sikhtiyani. Wa Thabit Al-Bunani wa Humaid Ibnu Hilal wa Humaid At-Tawil wal A'mash wa Ibnu Ishaq wa Tawus wa Ata wa Qais Ibnu Sa'ad wa Yunus Ibnu Yazid wa Syu'bah wa huwa asghar minhu wa jamaah. Maka di sini disebutkan dia termasuk dari murid-murid Ibnu Sirin, dan Ibnu Sirin dan Al-Hasan Al-Basri adalah tabi'i pertengahan, dan Qatadah di sini juga tabi'i kecil. Maka di sini kita mengetahui rawi ini bisa jadi di Tobaqoh tabi'i paling kecil, Tobaqoh ke-6 dan sebagainya. Ini dari segi murid-muridnya. Dan yang meriwayatkan dari dia Al-A'mas, Ayub dan yang lainnya. Banyak kita tinggalkan. Maka kita lihat di sini, karena waktu sudah mepet, maka disebutkan dari ucapan para ulama tentang al-jarh wa ta'dil. Maka dikatakan, aku mendengar dari Al-A'mas dan Ali dan Ibnu Mahdi bahwa Jarir Ibnu Hazim asbat indi min Qurrah ibni Khalid wa qala Ahmad ibnu Sinan an ibni Mahdi Jarir ibnu Hazim ikhtalata wa kana lahu aulad ashabu hadis falamma ahassu dzalika minhu hajabuhu falam yasma ahadun minhu fi hali ikhtilatihi syai'an. Maka lihat bagaimana ucapan para ulama bahwa Jarir Ibnu Hazim dulu memang berubah akalnya, pikun. Namun lihat, anak-anaknya dulu menghijabi dia. Setelah mulai hafalannya rusak, pikun, Alzheimer, maka dihijabi oleh anak-anaknya. Sehingga ada nas di sini. Falam yasma ahadun minhu fi hali ikhtilatihi syai'an. Maka tidak ada orang yang mengambil dari dia setelah ikhtilatnya. Wa qala Abu Nuaim taghayyara qabla mautihi bisanah. Dia jadi Alzheimer fikun itu sebelum meninggal 1 tahun. Maka 1 tahun dalam keadaan hafalannya sangat rusak. Wa qala Musa ma ra'aitu Hamadan yu'adzim ahadan ta'dzimahu Jarir Ibna Hazim. Wa qala Utsman Ad-Darimi an Ibni Ma'in siqah. Maka ini kedudukan dia di Jarh wa Ta'dil, bahwa Hamad sangat mengagungkannya dan Ibnu Ma'in mensikohkan dia. Dan begitupun Ibnu Ma'in ditanya tentang dia, dikatakan sikoh, dan diriwayat laisa bihi ba's. Maka di sini Jarir dari segi
ikhtilat dia terbebas. Tidak ada manusia yang meriwayatkan dari dia setelah ikhtilat. Namun di sini permasalahannya dia meriwayatkan dari gurunya. Kalau ikhtilat itu diriwayatkan dari muridnya. Siapa muridnya yang datang terakhir, yang didoifkan? Di sini permasalahannya dia meriwayatkan dari gurunya. Maka telah datang nas dari Ibnu Ma'in. Laisa bihi ba's. Fakultu innahu yuhadits an Qatadah an Anas ahadits manakir. Faqala laisa bisyai. Huwa an Qatadah dhaif. Maka lihat bagaimana para ulama seperti Ibnu Ma'in, dia jika meriwayatkan dari Qatadah dhaif. Dan disebutkan bahwa dia adalah rawi yang thiqah. Qala al-Ijli Basri thiqah. Qala Nasa'i laisa bihi ba's. Qala Abu Hatim saduq salih. Wa qala Ibnu Adi wa qad hadatsa anhu Ayyub as-Sikhtiyani wal Laits Ibnu Sa'ad walahu ahadits katsirah an suyukhihi an masyaikhihi wa huwa mustaqimul hadis salihun fihi illa riwayatahu an Qatadah fa innahu yarwi anhu asya la yarwiha ghairuhu. Maka dia meriwayatkan dari guru-gurunya dalam keadaan baik sekali. Maksudnya hadisnya sahih dari semua gurunya. Kecuali satu dari Qatadah. Maka dia dari Qatadah didhaifkan. Kemudian berkata Al-Hafidz qultu, dan ini telah kami jelaskan di pelajaran yang lalu. Jika berkata Al-Hafidz qultu maknanya dia akan memberikan faidah yang tidak didapati di Tahdzibil Kamal karya Al-Mizzi. Maka inilah keutamaan Tahdzibut Tahdzib di kalimat qultu. Maknanya di sini dia akan menambah faidah atau menyimpulkan perkara atau menambah dari ucapan para ulama dari al-jarhi wa ta'dil. Maka di sini qultu berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hakada qala Al-Bukhari fi tarikhihi, bahwa berkata Imam Al-Bukhari di tarikhnya bahwa Jarir katsirul ghalat, bahwa Jarir itu banyak salahnya jika meriwayatkan tadi dari siapa? Qatadah. Dan berkata Ibnu Hibban di kitab As-Siqat kana yukhti, bahwa dia banyak salahnya. Wa qala As-Saji saduq, dan Saji menghukumi dia saduq. Dan berkata Ahmad, Jarir Ibnu Hazim meriwayatkan kewahaman di Mesir. Tidak begitu kuat hafalannya. Maka diriwayatkan dari Imam Ahmad seperti dari muridnya Al-Maimuni an Ahmad kana hadithuhu an Qatadah ghairu hadits an-nas yuwaqifu asya wa yusnidu asya summa athna alaih. Maka Imam Ahmad di saat ditanya dari riwayat Al-Maimuni bagaimana riwayat Jarir Ibnu Hazim dari Qatadah, bahwa dia mengatakan hadis dari Qatadah berbeda dengan guru-gurunya yang lain. Banyak dia itu kewahaman dari mewakafkan atau mensanadkan dari rawi. Namun dia baik. Maka di sini peringatan keras, hadisnya selain dari Qatadah diterima dan hadis dari Qatadah dipermasalahkan. Maka inilah dari ucapan para ulama. Maka lihat sekarang kepada kitab At-Takrib ditarjimah Jarir Ibni Hazim. Maka dilihat kitab Takrib. Jika antum mau membeli kitab, orang tua antum mampu, maka tidak apa-apa membeli kitab At-Takrib. Kitab At-Takrib 1 jilid, mungkin harganya 400.000 dan sebagainya. Maka kitab At-Takrib di sini kesimpulan dari
Al-Hafidh Ibnu Hajar. Berkata Al-Hafidh Jarir Ibnu Hazim Ibni Zaid Ibni Abdillah Al-Azdi Abu An-Nadr Al-Basri, Walid Wahab, bapaknya dari Wahab. Apa hukumnya dari Al-Hafidh? Thiqatun, lakin fi hadithihi an Qatadah du'ifa. Maka dia rawi yang thiqah, namun dari Qatadah didhaifkan. Walahu auham idza hadatsa min hifdhihi. Maka dia mempunyai kewahaman jika meriwayatkan hadis dari hafalannya. Selesai. Ini penghukuman Jarir Ibnu Hazim, penghukuman Al-Hafidh kepada Jarir Ibnu Hazim dari ucapan para ulama yang dia rangkum di kitabnya Tahdzibut Tahdzib. Apa bunyinya? Thiqah namun meriwayatkan dari Qatadah didhaifkan, mempunyai keraguan-raguan yang banyak jika meriwayatkan dari Qatadah dari hafalannya. Wa huwa minas sadisah, dan ini kepentingannya juga tadi, dia hidup di zaman berapa? As-sadisah, dan sadisah adalah tabi'i yang paling kecil, mendekati kepada itba'ut tabi'in. Maka dia masih di atas dari Malik, masih di atas dari Laits Ibnu Sa'ad dan yang lainnya. Maka dia di tabaqah yang ke-6. Dan ain, apa ain maknanya? Diriwayatkan oleh al-jamaah, maka Imam Al-Bukhari memasukkan hadisnya. Kemudian disebutkan mata sanah sab'in, meninggal di 70 Hijriah, ba'da mahtalato lakin lam yahdus fi halil ikhtilatihi. Ini faidah bagi kita. Dia meninggal 1 tahun setelah dia pikun. Namun dalam keadaan pikunnya itu tidak ada orang yang meriwayatkan darinya. Maka di sini selamat dari kepikunannya. Namun apa? Periwayatannya dari Qatadah didhaifkan. Maka sekarang kita masuk kepada misal tatbik, misal aplikasi. Lihat. Rawi ini rawi yang thiqah, Jarir Ibnu Hazim Al-Basri. Namun dia didhaifkan dari Qatadah. Maka lihat, apakah Imam Al-Bukhari mengeluarkan dia? Naam, karena tadi diriwayatkan al-jamaah, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari dia. Berarti ada di Sahih Al-Bukhari ada rawi ini. Namun lihat, saya berikan hadis di Sahih Al-Bukhari. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Jarir bin Hazim. Ini ditulis sekarang. Qala haddatsana Abu Raja an Samurah Ibni Jundub qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Kita ulang lagi sanad dari Bukhari langsung. Haddatsana Jarir Ibnu Hazim, ini poinnya. Qala haddatsana siapa? Abu Raja. Ini dia yang jadi poin. An Samurah Ibnu Jundub, sahabatnya Samurah Ibnu Jundub. Dulu Nabi idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Dulu Nabi jika salat setelah selesai dia menghadap kepada kita. Maka dari sunnah seorang imam, jika selesai dari salatnya berjamaah dia tidak membalik menghadap kepada kiblah. Terus seperti yang kita lihat orang-orang awam, apalagi dengan zikir jama'i, maka tidak menghadap kepada makmum. Maka ini bukan dari sunnah. Ini di Sahih Al-Bukhari. Pertanyaan besar, kenapa Imam Al-Bukhari meriwayatkan di sahihnya? Karena periwayatan dari Abu Raja. Lihat sanadnya. Jarir Ibnu Hazim qala haddatsana Abu Raja. Tidak dari siapa yang dhaif? Dari Qatadah yang dhaif. Maka di sini Imam Al-Bukhari, jika antum lihat banyak juga Imam Muslim meriwayatkan dari rawi-rawi selain dari Qatadah. Nah, sekarang kami akan memberikan contoh hadis yang dia meriwayatkan dari Qatadah. Berarti hadisnya mahaluh dhaif karena meriwayatkan dari Qatadah yang banyak salah dari periwayatan Qatadah. Maka kita berikan contoh dari kitab yang ditulis oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, muhaddits Iran Now, di kitabnya Al-Ahadits Al-Mu'allah, hadis-hadis yang berpenyakit. Meriwayatkan dari Imam Ahmad, lihat sanadnya. Berkata Imam Ahmad, haddatsana Abdullah ibn Wahab, dari Abdullah ibn Wahab imam. Qala haddatsani Jarir ibn Hazim. Ini poin pendalilannya.
annahu sami'a Qatadah ibn Di'amah. Berarti dia meriwayatkan dari siapa? Qatadah. Berarti bermasalah di sini. Haddatsana Anas ibnu Malik anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad tawaddaa wa taraka ala qadamihi mithla maudi' ad-dhufri. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irji fa ahsin wudu'ak. Maka seseorang wudu sempurna kecuali Nabi melihat di maudi' qadamihi, di kakinya itu ada beberapa titik ataupun satu tempat yang tidak terkena air. Maka dikatakan irji fa ahsin wudu'a, kembali kamu, sempurnakan wudu kamu. Maka lihat sanadnya tadi, Abdullah ibnu Wahab, hadatsani Jarir ibnu Hazim, sami'a Qatadata an Anas ibni Malik. Semua rijalnya thiqat. Abdullah ibnu Wahab imam, Jarir ibnu Hazim tadi thiqah, dan juga Qatadah imam, dan juga sahabat di sini Anas ma'ruf. Maka dihukumi hadis ini, kata Syekh kami, hadal hadis idza nadartu ila sanadihi wajadtuhum rijalus sahih. Maka jika kita melihat sanad saja begitu, hadis ini sahih. Namun disebutkan oleh para ulama, berkata Abu Daud, hadal hadis laisa bima'ruf an Jarir ibni Hazim walam yarauhu ila ibn Wahab wahdahu. Maka hadis ini bukan ma'ruf dari riwayat yang benar dari Jarir ibni Hazim yang meriwayatkan dari Qatadah tadi. Maka di sana ada riwayat yang lain yang lebih selamat dari jalan Hamad akhbarani Yunus wa Humaid anil Hasan dari Nabi. Maka ini yang benar. Kemudian Abu Daud merajihkan yang mursal. Kemudian berkata Syekh kami, summa inna fi riwayati Jarir ibn Hazim an Qatadah dhaif. Kenapa sebabnya hadis ini dipermasalahkan oleh para ulama? Karena periwayatan Jarir dari Qatadah. Maka hadis ini barakallahu fikum dhaif dari sanad ini. Apa penyebab dhaifnya? Jarir ibnu Hazim. Maka Jarir ibnu Hazim adalah rawi yang dhaif di sini. Kenapa dhaif padahal dia thiqah? Karena dia meriwayatkan dari Qatadah. Kita masuk kepada riwayat Ja'far ibnu Burqan. Maka Ja'far ibnu Burqan barakallahu fikum, tadi telah kita bahas dia rawi yang bagaimana? Antara saduq dengan thiqah. Namun dengan catatan tidak meriwayatkan dari siapa? Dari gurunya siapa? Az-Zuhri. Jika dia meriwayatkan dari Az-Zuhri, maka didhaifkan. Paham? Maka sekarang mari kita masuk kepada tarjimah di Tahdhibut Tahdhib dari Ja'far ibnu Burqan. Maka disebutkan di Tahdhibut Tahdhib Ja'far ibnu Burqan al-Kilabi maulahum qadimal Kufah, dan dia meriwayatkan dari Yazid al-Asam wa Zuhri wa Atha dan Maimun ibnu Mihran dan juga Nafi' maula ibnu Umar. Dari sini saja kita mengetahui berarti Ja'far ibnu Burqan meriwayatkan dari tabi'i. Berarti kedudukan dia nanti bisa jadi di tabaqah yang tabi'i kecil ataupun itba'u tabi'i, seperti itu. Tabaqah yang ketujuh. Dan itu dia nanti di takrib akan disebutkan di tabaqah yang ketujuh. Maka di sini dia murid-murid dari tabi'i dan meriwayatkan dari dia Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak di tabaqah yang ke-8, dan Ibnu Uyainah di tabaqah yang ke-8, dan Waqi' Ibnul Jarrah di tabaqah yang ke-9, dan Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi dan yang lainnya. Maka dari sini kita mengetahui dia adalah hidup di zaman tabi'in, itba'ut tabi'in. Lalu sekarang kita masuk kepada ucapan para ulama dari segi al-jarh wa ta'dil. Qala Abdullah ibnu Ahmad an abihi. Siapa yang bisa jawab? Siapa berarti ucapannya di sini? Abdullah ibnu Ahmad meriwayatkan dari bapaknya. Siapa bapaknya?
Maafi mikrofon. Ahmad ibn Hanbal. Maka di sini ucapan Ahmad ibnu Hanbal diriwayatkan dari anaknya Abdullah. Abdullah ibnu Ahmad meriwayatkan dari bapaknya. Apa kata Imam Ahmad? Idza hadatsa an ghairi az-Zuhri fala ba'sa bihi. Wa fi hadithi Zuhri yukhti. Jika dia meriwayatkan selain dari Imam Az-Zuhri, maka la ba'sa bihi, diterima hadisnya. Tidak apa-apa. Bisa jadi riwayatnya riwayat yang shaduk, hasanul hadis. Namun jika meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, yukhti, banyak salahnya. Ini periwayatan anak Ahmad, yakni Abdullah, dari bapaknya. Dan begitu pun periwayatan Imam Ahmad banyak. Karena dia imam, banyak murid-muridnya yang mustafid, yang jadi imam juga. Qala al-Maimuni dari Ahmad. Maka al-Maimuni dari Ahmad pun meriwayatkan. Ja'far siqah, dabitun li hadis Maimun. Wa hadis Yazid al-Ahmar. Wa huwa fi hadis Az-Zuhri yattaribu. Wa yahtalifu fihi. Au yuhtalafu fihi. Maka maknanya dia jika meriwayatkan dari guru-gurunya seperti Maimun, Yazid al-Ahmar, Ibnul Ahmar dan yang lainnya, bagus. Disebutkan dobitun, sikotun, hafalannya sangat kuat. Namun jika meriwayatkan dari Az-Zuhri, yatoribu, hadisnya itu muttorib, guncang, hafalannya rusak. Dan berkata Ibnu Ma'in, selesai dari Imam Ahmad, wa huwa thiqah. Dan di riwayat lain mengatakan thiqatun wa yudha'afu fi riwayatihi ani Zuhri. Maka dia thiqah diriwayatkan dari selain Zuhri, namun jika meriwayatkan dari Az-Zuhri didhaifkan. Dan di riwayat yang lain laisa bidaka fi Az-Zuhri. Maka jika dia meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri tidak ada begitu kuat. Laisa bidak ay bidakal qawi. Tidak begitu kuat. Maka begitupun di riwayat Ad-Darimi, Imam Ibnu Ma'in banyak juga periwayatan. Dia katakan siqah. Namun ahadithuhu ani Zuhri muttaribah. Periwayatan dia dari Imam Az-Zuhri guncang. Maka ini dari dua imam, dari Imam Ahmad dan Imam Yahya Ibnu Ma'in. Dan selain itu disikohkan dan disadukkan oleh para ulama yang lain. Maka inilah dari ucapan para a'immah yang kita baca di kitab At-Tahdhib karena waktu, sehingga kita acak. Qultu, maka di sini berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa qad sabaqahu li hadzal waham bi ainihi Ibnu Hibban fi thiqat wa iyahu yatabi'u Ibnu Manjawih wa qala Asaji indahu manakir. Bahwa dia telah disebutkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya mempunyai manakir. Apa makna manakir? Jamak dari nakaroh, berkesendirian. Maksudnya banyak hadis-hadis yang aneh, tidak diriwayatkan kepada gurunya yang lain. Meriwayatkan dari Zuhri, aneh hadisnya. Meriwayatkan dari guru-gurunya yang lain, Maimun dan yang lainnya, bagus. Maka ini dari ucapan Ibnu Hibban dan yang lainnya. Wa dzakarahu Ibnul Madini fi tabaqah ats-tsaminah min ashabi Nafi' wa mimma anqarahul Ukaili min haditsih an Zuhri. Hadits naha an mat'amain. Maka di sini diingkari hadis-hadisnya oleh para ulama dan Imam Al-Ukaili mengingkari hadis dari Az-Zuhri. Selesai dari kitab Tahdhibut Tahdhib. Sekarang kita masuk kepada kitab Takrib. Apa khulasah? Apa kesimpulan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar? Ja'far Ibnu Burqan, maka dia Al-Kilabi, Abu Abdillah Ar-Raqi saduq, yahim fi hadisihi an Zuhri, dan dia di tabaqah yang ketujuh. Maka Abu Abdillah Ar-Raqi dia saduq,
Ini kesimpulan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar, dia bukan thiqah tetapi saduk. Dan di hadisnya dari Az-Zuhri didhaifkan. Yahimun au yahimu fi hadithihi ani Zuhri. Dan dia di tabaqah yang ke-7. Paham sekarang? Jadi bagaimana periwayatan dia diterima jika bukan dari Az-Zuhri. Jika datang dari Az-Zuhri maka didhaifkan. Sekarang kita masuk kepada contoh. Misal dari contoh telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tulis dari riwayat Imam Muslim, langsung sanadnya kita potong kepada Ja'far. Imam Muslim meriwayatkan dari Ja'far ibnu Burqan an Yazid ibnil Asam an Abi Hurairah. Berarti sanadnya dari siapa? Apakah dari Az-Zuhri? Bukan. An Yazid ibnil Asam dari Abi Hurairah. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Hadis yang ma'ruf di Riyadhus Shalihin, bahwa Allah tidak memandang kepada tampang-tampang kalian. Maka kalian yang ganteng-ganteng, Masya Allah di depan kita pada ganteng, maka jangan GR. Allah tidak memandang kepada kegantengan kalian dan kepada harta kalian, tetapi Allah memandang kepada hati-hati kalian dan amal kalian. Jadi kalau ganteng tetapi amalannya buruk, ya percuma. Iya Usama, gitu ya. Jadi kalau pengen dilihat oleh Allah kebaikannya dari amalnya, dari hatinya, bukan dari kegantengannya dan hartanya. Maka hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Loh, kok Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari Ja'far ibnu Burqan? Jawabnya memang para ulama tadi telah kita baca periwayatannya dari guru-gurunya thiqah. Kata Ibnu Ma'in dan Imam Ahmad, dan sebagian mengatakan pas-pasan saduk. Selama meriwayatkan dari Zuhri baru dhaif. Dan di sini Imam Muslim meriwayatkan dari Yazid ibnil Asam. Paham? Taib. Sekarang kita berikan contoh yang lain, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka langsung kita potong sanadnya, saya berikan hadisnya. Diriwayatkan dari Ja'far ibnu Burqan, kata Imam At-Tirmidzi, ani Zuhri, an Urwah, an Aisyah. Bahwa dikatakan oleh Aisyah, kuntu ana wa Hafsah, aku dan Hafsah, shaimatain, dalam keadaan berpuasa keduanya. Fa uridolana ta'am, kemudian didatangkan makanan kepada kami. Istahainah, maknanya kami berdua dalam keadaan lapar dan makanan itu membuat selera. Fa'akalna minhu, maka kami makan. Lagi puasa keduanya diberikan makanan dan makanannya sangat sedap sehingga keduanya merasa lapar, tidak meneruskan puasa, maka memakan. Fajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabadaratni ilaihi Hafsah, maka Hafsah lebih duluan dari istri Nabi. Fakanat ibnatu abiha, faqalat ya Rasulullah, inna kunna shaimatain, fa uridolana ta'amun istahaina, fa'akalna minhu. Wahai Rasulullah, kami sedang puasa, kemudian ada makanan dan kami makan. Qala ikdiya yauman akhar makanahu, maka qadoklah puasa tersebut di hari yang lain. Maka hadis ini tentunya kita contohkan sekarang di sini dalam keadaan dhaif dari periwayatan Ja'far ibnu Burqan ani Zuhri, maka didhaifkan oleh para ulama hadis ini. Maka berkata Imam At-Tirmidzi di Ilal Al-Kabir tentang hadis ini, sa'altu Muhammadan an hadal hadis. Imam At-Tirmidzi jika berkata sa'altu Muhammadan, siapa Muhammad? Indak ya Muhammad. Tahu? Sering kita ulang ini. Imam At-Tirmidzi di kitab Ilalnya, sa'altu Muhammadan, aku bertanya Muhammad. Man Muhammad? Wa anta ismuk Muhammad, idan hal anta? Muhammad ibnu Sa'id. Idan Muhammad man? Siapa yang bisa jawab? Hudzaifah, Muhammad man? Muhammad ibn Ismail. Man huwa? Al-Bukhari. Ahsan. Maka Imam Al-Bukhari mempunyai murid yang cerdas, Imam At-Tirmidzi.
Dan Imam At-Tirmidzi mempunyai guru yang Masya Allah Imam Al-Bukhari. Maka kedua murid dengan guru keduanya saling bersimbiosis mutualisme. Maka dia di kitabnya Ilalul Kabir dan juga di kitabnya At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi atau dinamakan Al-Jami' At-Tirmidzi, banyak meriwayatkan penyakit-penyakit hadis dan faidah-faidah hadis setelah meriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi. Setelah meriwayatkan hadis Imam At-Tirmidzi ini, kadang-kadang dia menukilkan pertanyaannya kepada gurunya Al-Bukhari. Namun tidak disebutkan Al-Bukhari, tetapi disebutkan Sa'altu Muhammadan. Maka siapa Muhammad di sini? Itulah dicatat sekarang. Jika disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi di sunannya, Sa'altu Muhammadan uktub. Dia Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Berarti dia murid dari Imam Al-Bukhari. Lihat di sini. Sa'altu Muhammadan an hadal hadis. Faqala la yasih hadis Az-Zuhri. Maka tidak sahih periwayatan dia dari Az-Zuhri. An Urwah an Aisyah fi hada. Di hadis ini tidak sahih. Wa Ja'far ibnu Burqan thiqah. Wa rubama yukhti'u fi syai'. Dihukumi di sini oleh Imam Al-Bukhari. Ja'far ibnu Burqan thiqah. Rubama yukhti fi syai', dan dia bisa jadi salah pada hadis ini. Kenapa? Karena periwayatannya dari Imam Az-Zuhri. Maka di sini barakallahu fikum kembali kepada kitab At-Taqrib. Disebutkan di kitab At-Taqrib, Ja'far ibnu Burqan saduqun yahim fi hadisi Az-Zuhri. Dia hafalannya saduq yahim itu di bawah dari saduq. Maknanya dia bisa ditinggal hadisnya jika berkesendirian datang dari Az-Zuhri. Maka kita sepakat. Namun jika dia berkesendirian mahaluh, Al-Hafidz Ibnu Hajar zahirnya tidak menghukumi dia berkesendirian. Berbeda dengan riwayat yang tadi kita baca dari Jarir Ibnu Hazim. Maka Al-Hafidz menghukumi dia dalam keadaan thiqah. Lakin fi hadithihi an Qatadah dhaif. Lihat di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar mentafsir. Periwayatan dia asalnya thiqah, namun khusus dari Qatadah didhaifkan. Adapun di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar di Taqrib, di sini dia mengatakan Ja'far ibnu Burqan saduqun yahim. Maknanya hadisnya itu saduqun yahim, derajatnya ditinggal jika berkesendirian. Maka layyinul hadis itu yang paling baik. Dia hadisnya layin. Dia hadisnya itu lemah jika berkesendirian. Maka di sini hukumnya apa? Fi hadis Az-Zuhri. Di saat dia meriwayatkan dari Az-Zuhri. Namun jika dia meriwayatkan selain dari Az-Zuhri, bagaimana? Nah, di sini Al-Hafidz tidak memberikan hukum, maka boleh kita menghukumi. Apa yang kita inginkan? Apa yang kita tambah? Kita katakan periwayatan dia thiqah, namun periwayatan dari Imam Az-Zuhri saduqun yahim. Sepakat? Tidak apa-apa, kita tambah. Maka itulah. Jadi kalau ditanya Ja'far ibnu Burqan mahaluh thiqah, mana dalilnya? Imam Muslim banyak periwayatannya dari Ja'far ibnu Burqan, namun dari Yazid ibnul Asam dan yang lainnya selain dari Az-Zuhri. Adapun periwayatannya dari Az-Zuhri dikatakan oleh Al-Hafidz saduqun yahim, maknanya layyinul hadis, hadisnya lemah. Jadi sepakat kita, dia kalau meriwayatkan dari Az-Zuhri lemah. Kalau meriwayatkan dari selain Az-Zuhri thiqah. Sepakat? Taib. Maka inilah yang bisa kita beri